Shalom, selamat bertemu dalam kesempatan merenungkan firman yang akan menyapa kita pada hari ini. Harapan saya, kita semua dalam keadaan sehat, dan kalau ada yang kurang sehat, semoga dengan pertolongan Tuhan kesehatannya pulih kembali. Ayo semangat terus menyambut penyertaan dan berkat Tuhan. Marilah kita persiapkan diri kita untuk menyambut firman yang akan kita renungkan dan pahami. Damai sejahtera dan kasih dari Yahweh Elohim Yesus Kristus Roh Kudus, Tuhan kita yang Maha Esa itu, kiranya memenuhi hati dan pikiran kita dalam menyambut firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini, pada saat ini, kami akan merenungkan firman-Mu dari Yeremia 22 ayat 1 sampai 9. Kiranya cerahilah pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahaminya demi kemuliaan nama-Mu. Dimanapun saudara-saudara kami sekarang berada, kiranya mereka dikuatkan oleh firman yang akan kami renungkan pada saat ini. Dalam Yesus Kristus terimalah kami dan kabulkanlah doa kami. Amin. Firman yang akan kita renungkan diambil dari Yeremia 22 ayat 1 sampai 9. Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu, dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas, dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang ini, pintu-pintu gerbang istana ini, akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun, pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencapakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikianlah firman yang akan kita gunakan menerangi kehidupan kita di zaman sekarang ini. Demi masa depan umat Tuhan dan masa depan bangsa dan negara kita Indonesia tercinta. Tema renungan untuk kita hari ini diusulkan oleh pimpinan gereja-gereja ber-UM
Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Berbahagialah dan diberkatilah siapapun yang mendengar, memahami, menghayati, dan melakukan firman dan kehendak Tuhan Jehovah Elohim Yesus Kristus Roh Kudus, Tuhan kita yang Maha Esa itu. Amin. Silakan sambut dengan firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami. Marilah kita temukan makna firman ini yang dapat kita gunakan untuk kehidupan kita pada masa sekarang ini. Yang pertama, dari Yeremia 1 ayat 1 sampai 3 diketahui sedikit tentang Nabi Yeremia. Ayahnya bernama Hilkia, dia keturunan imam yang tinggal di Anatot. Kota ini berada 6 km di sebelah timur laut kota Yerusalem. Imam-imam di kota ini bekerja juga di Bait Suci Yerusalem sesuai pengaturan imam besar Yerusalem. Anatot adalah kampung halaman Imam Abyatar yang diusir Raja Salomo dari Yerusalem dan dikembalikan ke kampung halamannya tersebut. Yeremia bin Hilkia tidak terlalu sulit pulang pergi dari Anatot ke Yerusalem, apalagi sewaktu dia masih muda. Tahun 628 sebelum Masehi, pada umur 25 tahun, itu sama dengan tahun ke-13 pemerintahan Raja Josia, Yeremia memulai bekerja memberitakan firman dan kehendak Tuhan kepada Raja Josia bin Amon yang memerintah tahun 641 sampai 609 sebelum Masehi, dan kepada bangsa Yehuda. Dia bekerja untuk reformasi Yosia yang terjadi tahun 622 sebelum Masehi. Setelah Yosia meninggal, Yeremia berusaha mengawal agar buah-buah reformasi Yosia berkelanjutan di zaman Raja Yoahas atau yang bernama Salum bin Josia, memerintah tahun 609 sebelum Masehi. Di masa pemerintahan Joyakim atau Eliakim bin Josia, memerintah tahun 609 sampai 598 sebelum Masehi. Raja Joyakin atau Konya bin Joyakim, memerintah tahun 598 sampai 597 sebelum Masehi. Dan pada masa Raja Sedekia, Matanya, yakni paman Joyakin dan bukan dari keturunan Daud, yang memerintah tahun 597 sampai 587 sebelum Masehi. Untuk pengawalan itulah Yeremia menubuatkan isi perikop renungan kita. Tetapi sangat disayangkan, siapapun raja pengganti Josia ini tidak mendengar peringatan yang disampaikan Yeremia. Raja-raja yang memerintah Yehuda sesudah Raja Josia tidak melanjutkan dan tidak memelihara hasil pertobatan yang dibuahkan oleh reformasi Josia. Setiap raja itu dicatat penulis kitab raja-raja sebagai raja yang melakukan yang jahat di mata Tuhan. Melihat kejahatan-kejahatan yang terjadi itu, Yeremia mengkritik dan menyampaikan ancaman hukuman kepada raja-raja itu dan kepada rakyat Yehuda atau Yerusalem. Tetapi memang selain itu dia juga memberitakan pertolongan Tuhan kepada mereka apabila mereka mau kembali bertobat setia kepada Tuhan Jehovah Elohim. Yeremia 21 ayat 11 sampai 22 ayat 9 adalah nubuat Yeremia melawan raja-raja Yehuda. Bukan hanya melawan salah satu dari raja-raja Yehuda pengganti Josia. Tepat yang dilakukan Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini, melawan Raja Yehuda, tanpa menyebut nama raja tersebut. Nubuat ini diletakkan sesudah
nubuat tentang pembuangan Raja Sedekia. Yeremia 21 ayat 1 sampai 10. Dan sesudah perikop khotbah ini disampaikan nubuat melawan Raja Salum atau Yoahas, Yeremia 20 ayat 10 sampai 11, dan melawan Joyakim, Yeremia 22 ayat 12 sampai 19, dan melawan Raja Konya atau Joyakin, Yeremia 22 ayat 20 sampai 30. Padahal Sedekia adalah raja terakhir Yehuda yang memerintah sesudah Salum, Joyakim, dan Joyakin atau Konya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa isi perikop khotbah ini merupakan nubuat Yeremia melawan raja-raja Yehuda yang memerintah sesudah Yosia. Sewaktu setiap raja itu naik tahta, Yeremia menyampaikan nubuat yang didokumentkan dalam Yeremia 22 ayat 1 sampai 9 sebagai peringatan bagi setiap raja itu agar memerintah sesuai kehendak Jehovah Elohim dan menuntun aparatur kerajaan maupun rakyat Yehuda setia hanya mematuhi dan menyembah Jehovah Elohim. Menurut Yeremia, hal yang harus dilakukan oleh raja bersama seluruh aparaturnya dan seluruh rakyat Yehuda adalah melakukan keadilan dan kebenaran, melepaskan dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya, tidak menindas, tidak memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras, tidak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah di tempat ini, maksudnya di Bait Suci atau di Yerusalem atau Yehuda. Hal-hal di atas harus dilakukan bersama oleh raja, pegawai-pegawainya, dan seluruh rakyat kerajaan. Mereka atau raja, aparatur kerajaan, pengusaha, dan rakyat harus kompak melakukannya, dan mereka tidak boleh saling membiarkan. Imbalan atau upah yang dijanjikan kalau mematuhi perintah itu, pewaris tahta Daud akan berkelanjutan memerintah di Yerusalem dengan penuh kemegahannya, ketangguhan tentaranya, dan kemakmuran rakyat dan kerajaan Yehuda. Sebab di ayat 4 dikatakan, sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Kemudian imbalan yang kedua, Yehuda akan bertahan seperti Gilead dan seperti gunung Libanon di hadapan Tuhan, yakni sebagai negeri yang sangat indah, subur, memberi kemakmuran, rukun, dan setia bertuhan. Tetapi apabila raja-raja Yehuda dan rakyatnya tidak melakukan apa yang diminta oleh Tuhan tersebut, Yeremia menyampaikan hukuman yang akan menimpa mereka semua tanpa kecuali, yakni istana raja akan menjadi reruntuhan. Yerusalem akan dibuat oleh Tuhan menjadi padang gurun dan kota yang tidak didiami oleh orang. Tuhan akan mendatangkan pemusnah yang lengkap dengan senjata pemusnahnya untuk memusnahkan Yerusalem atau Yehuda, dan semua pohon aras tanda kemewahannya akan dibakar habis. Kemudian kerajaan Yehuda akan runtuh dan dihapus dari muka bumi. Itulah dampak atau akibat kalau tidak patuh kepada Tuhan. Apa yang dinubuatkan Yeremia itu benar-benar menjadi kenyataan. Karena raja, aparatur kerajaan, dan rakyat Yehuda tidak mendengar peringatan yang disampaikan Yeremia. Apa yang terjadi? Raja Yoahas ditawan Raja Neko dan dibawa ke Mesir dan dia mati di sana. Raja Yoyakim diangkat oleh Firaun Neko menjadi raja menggantikan Yoahas. Lalu Nebukadnezar menyerangnya dan menaklukkannya sampai selama 3 tahun. Lalu dia memberontak kepada Nebukadnezar sehingga Nebukadnezar menaklukkannya lagi
dan Yoyakim mati. Anaknya Yoyakin naik tahta. Tetapi setelah 3 bulan, Raja Yoyakin menyerah kepada Nebukadnezar. Lalu dia ditawan ke Babel bersama ibunya, istri-istrinya, pegawai-pegawainya yang gagah perkasa 7.000 orang, tukang dan pandai besi 1.000 orang, dan semua pahlawan yang sanggup berperang ditawan dan dibuang ke Babel. Itulah pembuangan tahap pertama. Kita tahu belakangan Yoyakin dibiarkan hidup oleh Nebukadnezar, dan kemudian tahun 561 sebelum Masehi dia dibelas kasihani Raja Ewil-Merodak pengganti Nebukadnezar, dan dia diizinkan makan di hadapan raja di istana. Rombongan Raja Yoyakin ini dan keturunan mereka di Babel menjadi sisa bangsa Israel yang survive hingga kembali dari pembuangan Babel. Menggantikan Raja Yoyakin, Raja Nebukadnezar mengangkat matanya yang kemudian bernama Zedekia, paman Yoyakin. Dengan demikian berakhirlah keturunan Daud memerintah di Yehuda. Zedekia memberontak kepada Nebukadnezar, lalu di bulan ke-5 tahun 587 sebelum Masehi, Raja Zedekia bersama seluruh keluarganya dan sebagian besar penduduk Yerusalem yang melawan Nebukadnezar dibunuh oleh tentara Nebukadnezar, dan hanya sedikit sisanya ditawan ke Babel. Itulah pembuangan tahap kedua. Kota Yerusalem termasuk bait suci dan tembok Yerusalem diruntuhkan. Semua kekayaan dan barang-barang berharga yang masih sisa, yang masih ada di bait suci, diangkut ke Babel. Kerajaan Yehuda dihapus dari muka bumi. Yeremia dibiarkan hidup oleh Nebukadnezar di Yerusalem, tetapi kemudian dia diculik orang Israel yang pro Mesir dan dilarikan ke Mesir, lalu Yeremia meninggal di Mesir. Kesan orang atas kejadian yang menimpa Yehuda yang runtuh itu. Orang-orang akan bertanya-tanya dan menjawab sendiri pertanyaan mereka. Mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan, Allah mereka, dan sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Dari semua apa yang kita katakan tadi dapat kita ambil kesimpulan. Kerajaan Yehuda runtuh karena satu, raja, pegawai-pegawainya dan rakyatnya tidak setia sujud menyembah Jehovah Elohim, tetapi sudah menyembah Allah lain selain Jehovah Elohim. Mereka bebal, tidak mau mendengar peringatan yang disampaikan Nabi Tuhan. Yang kedua, Yehuda telah lupa bahwa mereka dan Tuhan telah mengikat perjanjian bahwa apabila mereka setia mengikut Jehovah Elohim, mereka akan diberkati, tetapi apabila mereka ingkar janji, Jehovah akan menghukum mereka. Ketidaksetiaan Yehuda kepada Jehovah yang menuntut dilakukan keadilan dan kebenaran berdampak hilangnya usaha dan perbuatan nyata dari raja, aparatur negara, dan rakyat Yehuda untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Jadi kalau tidak tepat beragama, tidak menyembah Tuhan yang tepat, maka rakyat dan pemerintah akan tidak melakukan keadilan dan kebenaran. Sejajar dengan itu dapat dikatakan bahwa suatu negara atau kerajaan yang rakyatnya menganut berbagai agama juga akan runtuh kalau raja, aparaturnya, dan rakyatnya menyembah Allah lain selain Allah yang diajarkan oleh agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua yang perlu kita renungkan, Bapak Ibu Saudara, bagaimana agar suatu negara atau kerajaan ataupun republik dapat bertahan di tengah-tengah himpitan negara adidaya yang ingin menghapus negara itu dan dapat mengatasi segala pergolakan dalam negeri? Jawabnya, nasihat Yeremia harus diindahkan dan dilakukan. Yang diserukan oleh Yeremia untuk dilakukan oleh kepala pemerintahan
para pegawainya atau aparatur sipil negara dan tentara, polisi, hakim, jaksa, dan oleh seluruh rakyatnya, berlaku juga untuk setiap pemerintahan, aparaturnya dan seluruh rakyat suatu negara sekarang ini. Adalah normal kalau suatu negara ingin satu, langgeng atau eksis hingga ribuan tahun. Dua, mengalami pergantian kepala pemerintahan dengan penuh kedamaian dengan menjalankan demokrasi. Ketiga, menikmati kemajuan ekonomi yang memakmurkan seluruh lapisan rakyat negara itu. Yang keempat, menikmati kerukunan inter atau antar umat beragama, inter atau antar suku, ras, dan budaya. Untuk itu pemerintah dan segala aparaturnya bersama seluruh rakyatnya, yang kaya maupun yang miskin, pengusaha maupun para pekerja, harus melakukan dengan sebaik-baiknya apa yang diserukan oleh Yeremia, karena seruan itu tetap relevan untuk hidup bernegara, berbangsa, berbudaya, dan bermasyarakat sepanjang masa. Semua yang hidup di negara itu, satu, harus melakukan keadilan atau mispat, krisin, dan kebenaran, sedekah, dikayosunin. Mispat itu luas artinya. Ringkasnya, mispat adalah perlakuan diri dengan benar dan memperlakukan diri orang lain dengan benar dalam waktu yang sama dan untuk perkara yang terjadi. Yang benar adalah yang sesuai dengan norma-norma kemanusiaan pada umumnya, yang tidak lepas dari aturan ilahi. Sedekah juga sangat luas artinya, tapi kita ringkas saja di sini. Sedekah adalah perbuatan terbaik yang dilakukan melalui proses-proses yang lurus, tidak dibengkok-bengkokkan, dan tulus, dengan berpedoman kepada aturan atau adat atau etika peradaban yang berlaku dan diterima sesuai dengan kehendak ilahi. Yang kedua, di negara itu tidak ada pemerasan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun. Yang ketiga, setiap barang yang dirampas harus dikembalikan kepada pemiliknya. Yang keempat, di negara itu tidak ada penindasan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun. Dan yang kelima, di negara itu orang asing, yatim piatu, dan janda merasa nyaman dan ikut menikmati kesejahteraan maupun keadilan sosial. Dan yang keenam, di negara itu tidak terjadi pembunuhan, apalagi pembunuhan terhadap orang-orang tidak bersalah oleh siapapun dan atas alasan apapun. Jadi negara itu harus ada zero criminal act. Artinya turis atau pendatang pelancong harus merasa nyaman selama berada di negara itu. Yatim mendapat santunan untuk hidup dan berpendidikan. Anak-anak tidak menjadi merana karena ayahnya meninggal. Janda tidak merasa perlu kawin lagi kepada laki-laki lain hanya demi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Karena janda dan anak-anaknya yang yatim mendapat perbelanjaan yang cukup dari negara. Kalau di negara itu dilakukan keadilan dan kebenaran, maka di semua lika-liku kehidupan umat manusia di negara itu tidak terjadi diskriminasi, tidak ada rasialisme, tidak ada apartheid maupun genderisasi. Semua bekerja berdasarkan kompetensi dalam skill, mental, dan kualitas. Untuk itu, semua orang harus mendapat kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, mendapat pekerjaan, memperoleh pendapatan yang pantas, dan hak memiliki barang maupun intelektual. Kekayaan harta dan kekayaan intelektual dijamin dan dihargai. Dimanapun seseorang berada di negara itu,
Seseorang itu merasa aman dan terlindungi. Semuanya itu bisa terjadi kalau pemerintah, aparatur pemerintah, pengusaha, rohaniwan, dan rakyat memahami dan mematuhi ideologi negaranya, undang-undang dasar negaranya, undang-undang, peraturan yang berlaku di negaranya, cita-cita negaranya, dan program-program pembangunan di negaranya tersebut. Selain itu, mereka semua patuh beragama dan bertuhan. Kepala pemerintahan, aparatur negara dan rohaniwan, pengusaha, rakyat dengan penuh kesadaran mau bersama-sama mewujudkan cita-cita luhur negara mereka itu. Itulah negara yang melakukan keadilan dan kebenaran. Pokok yang ketiga yang harus kita renungkan Bapak Ibu, nubuat yang terdapat di setiap kitab suci setiap agama. Bangsa yang disapa oleh Yeremia adalah bangsa yang menganut satu agama, yakni agama Jehovah, dan percaya kepada satu Tuhan, yakni Jehovah Elohim. Tentu saja bangsa Yehuda diharapkan mau mendengar firman Tuhan, yakni yang disampaikan oleh Nabi utusan Jehovah Elohim. Di suatu negara yang rakyatnya dan aparatur negaranya menganut berbagai agama, dan setiap penganut agama tertentu percaya kepada sembahan tertinggi masing-masing. Dari itu timbul pertanyaan, firman sembahan tertinggi mana yang harus didengarkan oleh seluruh rakyat dan aparatur negara itu? Tentu saja sumber firman sembahan tertinggi setiap kelompok agama yang ada itu adalah kitab suci masing-masing kelompok agama tersebut. Nabi penyampai firman persembahan tertinggi bagi setiap kelompok agama itu adalah kitab suci masing-masing. Isinya pasti ada yang sangat khusus menyapa penganut agama berdasarkan kitab suci itu. Hal itu berlaku untuk kelompok agama itu sendiri. Tetapi selain itu pasti ada isi setiap kitab suci dari masing-masing agama tersebut yang isi tuntutannya sama atau sejajar, sehingga tuntutan perintah yang sama dapat didengar setiap penganut agama yang ada di negara itu, walaupun didengar dari isi kitab suci masing-masing. Contohnya, seperti firman Jehovah Elohim yang disampaikan oleh Yeremia dalam isi perikop khotbah ini. Dalam firman yang sama, atau mirip, atau sejajar seperti itu, masing-masing agama dapat menuntun penganut masing-masing untuk melakukan hal yang sama di negara itu, yakni melakukan keadilan dan kebenaran. Dalam kesempatan ini saya berani mengatakan bahwa walaupun saya tidak periksa isi setiap kitab suci dari setiap agama yang ada di Indonesia, pendapat ini dapat saya katakan dan saya pastikan benar bahwa di setiap kitab suci dari setiap agama tersebut ada perintah kepada pemerintah, aparatur negara, dan rakyat negara itu yang mewajibkan penganut atau pengikutnya untuk melakukan 6 poin berikut ini. Yang pertama, melakukan keadilan dan kebenaran. Yang kedua, mencegah adanya praktek pemerasan terhadap siapapun, oleh siapapun, dan dengan alasan apapun. Yang ketiga, mencegah jangan sampai terjadi penindasan dalam bentuk apapun, oleh siapapun. Yang keempat, bersikap ramah, respek dan juga welcome terhadap orang asing, pendatang atau pelancong. Yang kelima, mempedulikan atau memberikan kehidupan terbaik bagi janda dan anak-anaknya yang yatim, baik oleh pemerintah, oleh kelompok agama-agama, maupun oleh pengusaha atau oleh rakyat sendiri. Yang keenam, mencegah terjadinya penumpahan darah orang yang tidak bersalah dan bui masa mangusehon modernina somar pipot. Melarang kelompok agama manapun menumpahkan atau menghalalkan darah orang
yang dituduh kelompok agama itu sebagai kafir. Semua hal tersebut pasti dianjurkan dalam setiap kitab suci dari setiap agama. Dan kitab suci itulah yang menjadi nabi, penyampai firman sembahan tertinggi bagi kelompok agama yang menganutnya. Semua hal tersebut harus didengar setiap kelompok agama menurut ajaran agama masing-masing. Lalu semua kelompok agama berlomba-lomba mewujudkan dan membuatnya menjadi kenyataan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, berbudaya, beragama, dan bermasyarakat. Apabila terjadi demikian, dapat dipastikan bahwa negara itu akan langgeng dalam kemakmuran, kesejahteraan, ketentraman, dan rakyatnya akan saling kerjasama dan mau bersama pemerintah dan aparatur negara membuatnya menjadi kenyataan dalam negara yang oleh semua umat beragama yang berbeda-beda itu sama-sama dicintai. Bila tidak demikian, maka negara itu akan segera bubar dan berubah menjadi ratusan negara-negara kecil-kecil, sesuku dan seagama. Negara-negara adik kuasa akan mendatangi negara-negara kecil itu seolah-olah memberi bantuan keamanan, tetapi sebenarnya adalah untuk menjajah dan menjarah negara kecil itu. Agar Indonesia yang multimajemuk itu tidak bubar, maka semua pihak, pemerintah, aparatur negara, setiap kelompok agama, dan rakyat tanpa kecuali harus berlomba-lomba untuk melakukan dan membuat menjadi kenyataan 6 poin yang kita sebutkan di atas tadi. Dengan demikian negara kesatuan Republik Indonesia menjadi benar-benar harga mati dan bisa langgeng sampai lebih ribuan tahun. Berbahagialah Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih kalau ikut dalam tindakan berlomba-lomba tersebut. Poin yang keempat yang akan kita renungkan. Mempedulikan dan memberikan kehidupan terbaik bagi orang miskin pertanda melakukan keadilan dan kebenaran. Tuhan Yesus Kristus berkata, "Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada bersama-sama kamu." Matius 26 ayat 11. Itu hendak mengatakan bahwa para pengikut Yesus Kristus tidak bisa lepas dari tanggung jawab untuk mempedulikan kehidupan dan kesejahteraan orang miskin yang selalu ada di tengah-tengah mereka. Pengikut Yesus Kristus tidak boleh membiarkan fakir miskin atau orang miskin terlantar. Dengan menjalankan tanggung jawab ini, hidup pengikut Yesus menjadi sempurna sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Matius 19 ayat 21. Kepada orang miskin harus diberitakan kabar baik. Matius 11 ayat 5. Dengan demikian orang miskin mendapat kebahagiaan sebab seperti diajarkan oleh Yesus Kristus, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Matius 5 ayat 3. Dalam perjanjian lama juga diaturkan bagaimana umat Tuhan mempedulikan hidup kaum miskin. Beberapa dari pengaturan itu, misalnya meminjamkan uang kepada orang miskin tanpa bunga, Keluaran 22-25. Hak orang miskin tidak boleh diperkosa, Keluaran 23-6. Membiarkan sawah ladang di tahun ke-7 dikelola oleh orang miskin agar orang miskin itu dapat nafkah untuk makan, Keluaran 23-11. Sisa-sisa buah anggur di kebun dibiarkan dipetik oleh orang miskin dan menjadi milik orang miskin tersebut, Imamat 19 ayat 10. Tuayan di ladang tidak dihabiskan, tetapi dibiarkan ada sisa untuk bisa diambil orang miskin, Imamat 23-22. Saudara yang jatuh miskin harus disokong oleh saudaranya agar dia dapat hidup, Imamat 25-35. Rakyat harus membuka tangan lebar-lebar untuk menolong teman sebangsanya yang miskin,
Ulangan 15 ayat 11. Tidak boleh memeras pekerja harian yang miskin. Ulangan 24 ayat 14. Membayar upah pekerja harian orang miskin itu pada hari kerjanya itu juga. Ulangan 24 ayat 15. Pada akhir 3 tahun persembahan persepuluhan dari hasil tanah yang dikumpulkan di suatu kota dikeluarkan untuk menolong kaum Lewi, orang asing, yatim dan janda, karena mereka dianggap agar mereka bisa kenyang. Bisa dibaca Ulangan 14 ayat 28 sampai 29. Karena mereka tergolong miskin. Kita bangga punya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945-nya yang berlaku dicantumkan cita-cita mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rechtsstaat, negara hukum. Setiap warga negara sama di hadapan hukum. Pengadilan tidak boleh melihat muka dalam mengambil keputusan dan wajib jauh dari praktek suap. Kepedulian terhadap hidup orang miskin oleh negara dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pasal 34 ayat 1, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat 3, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Ayat 4, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar negara kita. Pengikut Kristus di Indonesia patut bersyukur bahwa kehendak Yesus Kristus ditampung dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku yakni tahun 1945 yang sudah diamandemen. Saya yakin pengikut agama lain juga berpendapat sama dengan kaum pengikut Kristus. Sekarang adalah tanggung jawab pengikut Kristus dan seluruh aparatur negara dan penganut agama lain bahu-membahu melaksanakan penugasan ini, yakni mempedulikan kaum atau fakir miskin agar mereka turut menikmati kesejahteraan dan kebahagiaan di negara ini atau turut merasakan keadilan sosial yang dicita-citakan bangsa dan negara Republik Indonesia. Terutama di masa-masa pandemi COVID-19 ini, yang dampaknya membuat semakin banyak orang miskin. Miskin karena sudah miskin, tak ada pendapatan. Miskin karena sakit, terkena COVID-19 misalnya. Miskin karena tiba-tiba di PHK. Miskin karena perusahaannya tumpur dan bangkrut. Menakjubkan memang apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk peduli terhadap orang miskin karena tertular COVID-19 dan segala variannya, karena sudah membelanjakan lebih dari 1.400 triliun rupiah sampai bulan Juli 2021 untuk mengurus orang-orang tertular COVID-19 dan segala yang bersangkut paut dengan itu. Walaupun begitu jangkauannya masih sangat terbatas karena negara tidak punya uang memberikan biaya hidup sepenuhnya bagi semua penduduk, terutama untuk kaum miskin, untuk tidak keluar rumah berbulan-bulan demi menghindari ketertularan dan ikut menularkan COVID-19 kalau lockdown. Dalam keadaan seperti ini dan mengamati semakin meningkatnya manusia yang tertular COVID-19, sebenarnya rakyat walaupun berbeda suku, agama, dan budaya harus berani bekerja sama untuk mempedulikan orang-orang miskin karena tertular COVID-19, karena tidak bisa cari nafkah dengan melakukan gotong royong, mengumpulkan dana untuk membantu orang miskin tersebut. Kita bersyukur ada seperti Bapak Tio itu yang menyumbangkan 2 triliun dari uangnya kekayaannya untuk membantu menanggulangi dampak daripada COVID-19.
Mudah-mudahan disusul. Pada awal pandemi ini masih banyak ada yang melakukan posko-posko bantuan untuk orang miskin. Tetapi sekarang hampir sirna. Walaupun COVID-19 itu semakin parah. Mengapa ya? Rasa solidaritas kita semakin menipis, walaupun beban negara semakin berat. Sangat disayangkan kalau masih ada orang yang mengkorupsikan dana untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19. Sistem kekerabatan yang sangat kental di kalangan orang Indonesia harus bermanfaat untuk bisa saling tolong-menolong, terutama menolong kerabat yang jatuh miskin karena dampak pandemi COVID-19. Terus terang harus saya katakan di sini bahwa sewaktu saya mendapat gejala tertular COVID-19 tanpa bantuan kerabat berupa kiriman uang ke rekening saya dari lingkaran keluarga saya pasti tidak sehat kembali lagi. Dengan bantuan mereka saya bisa membeli obat-obatan selama istirahat di rumah sebulan lebih. Dan secara dini gejala COVID-19 itu dapat diatasi. Mudah-mudahan tidak tertular lagi walaupun sudah divaksin. Jujur mengatakan bahwa sewaktu saya menjabat sebagai pimpinan tertinggi atau sebagai bishop di salah satu denominasi gereja, saya tidak pernah sempat menabung untuk kehidupan saya sesudah pensiun. Saya anggap saya sehat-sehat sesudah pensiun terus tidak perlu uang banyak karena sakit. Semua pendapatan dihabiskan untuk kepentingan gereja. Dan sesudah pensiun saya bersyukur mendapat gaji pensiun lebih 2 juta rupiah dari 2 sumber, yakni gaji pensiun duda karena istri saya adalah ASN yang sudah meninggal, dan gaji pensiun saya dari gereja. Dan sudah bersyukur kalau yang sedikit itu cukup untuk semua kebutuhan sehari-hari saya untuk dapur dan adat dalam keadaan sehat-sehat. Sungguh terasa kemiskinan itu sewaktu terdampak COVID-19. Pasti masih banyak yang lebih miskin dari saya, yang kerjanya merhais mertuduk, cari uang di mana-mana agar ada untuk makan sehari-hari. Dan banyak orang yang seperti itu datang ke rumah saya untuk meminta sekilo beras atau apa, dan sedapat mungkin pasti harus saya tolong. Mereka sangat tertolong kalau para kerabatnya mengadakan aksi untuk membantu. Firman Tuhan, jangan menutup mata terhadap saudaramu yang jatuh miskin. Sangat baik juga kalau setiap kumpulan marga itu diberdayakan untuk mempedulikan anggotanya yang jatuh miskin karena dampak pandemi COVID-19. Bukan hanya kumpulan marga, tetapi juga jemaat-jemaat atau denominasi gereja harus memberdayakan dirinya untuk peduli pada orang miskin yang ada di kalangan mereka. Dengan demikian beban negara diperingan. Adalah perbuatan korupsi juga kalau ada orang miskin yang senang sendiri mendapat bantuan dari berbagai pihak sampai dia berlebihan, padahal orang miskin di dekatnya tidak mendapat apa-apa. Rakyat harus belajar untuk jujur berbagi. Sungguh sangat mengherankan bahwa sewaktu dampak pandemi COVID-19 semakin meningkat, justru ada pihak-pihak yang repot mengorganisir demo-demo, menyalahkan pemerintah padahal pendemo itu sendiri tidak berbuat apa-apa, dan bahkan semakin menambah klaster baru untuk penularan COVID-19. Bangsa yang sedang dilanda pandemi COVID-19 ini sangat membutuhkan kerjasama dan sama kerja dari semua pihak untuk membantu kaum miskin dalam bingkai melakukan keadilan dan kebenaran. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih turut melakukannya. Amin. Mari sambut dengan firman-Mu, berkatilah kekal dalam hatiku. Marilah kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih karena harus kami akui, walaupun keadaan negara kami sekarang ini sangat menderita, Engkau tetap menyertai dan menuntun bangsa kami agar bisa lolos dari kemelut akibat pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolonglah, hentikanlah ini pandemi COVID-19 ini. Kiranya vaksin-vaksin yang telah digunakan itu semakin mujarab ya Tuhan. Terutama vaksin
yang akan dihasilkan di Indonesia ini menjadi vaksin yang paling mujarab, membuat kekebalan bagi setiap orang yang divaksinkan itu untuk selama hidupnya, tak usah divaksin lagi. Bapak Surgawi, kiranya negara kami ditolong juga untuk mengatasi kesulitan ekonomi, agar orang miskin tidak semakin banyak, tetapi semakin berkurang di negara kami. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah bangsa kami, mengetuk hati semua orang, baik yang kaya maupun yang miskin juga, agar rela saling membantu untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang terjadi sekarang, agar negara kami tidak menjadi terpuruk ya Tuhan, tetapi menjadi terpuji oleh karena bangsa kami ini benar-benar adalah bangsa yang beragama, yang memuji Tuhan sesuai dengan agama masing-masing kelompok. Tuhan Bapa Surgawi, ampuni dosa-dosa kami, dan kiranya keadilan dan kebenaran dapat kami lakukan sepanjang perjalanan negara kami, sepanjang perjalanan gerejamu, dan sepanjang kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih Bapa, sempurnakanlah doa kami ini, dan kabulkanlah itu dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.